Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, adik kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk episode ini, episode pertama untuk menyelesaikan persamaan dan fungsi kuadrat. Kita akan coba menyelesaikan soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat berdasarkan poin-poin atau ringkasan dari persamaan dan fungsi kuadrat pada episode-episode atau video-video yang sebelumnya. Di mana dalam ringkasan sub persamaan dan fungsi kuadrat terdapat 9 poin. Yang pertama, bentuk umum fungsi dan persamaan kuadrat. Yang kedua, cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang ketiga, pengertian diskriminan. Yang keempat, pengertian sumbu simetri dan titik puncak. Yang kelima, melukis grafik dari fungsi kuadrat. Yang keenam, rumus jumlah, hasil dan kali, akar dan selisih dari persamaan kuadrat. Yang ketujuh, menyusun persamaan kuadrat baru. Yang kedelapan, hubungan dua buah fungsi kuadrat. Yang terakhir yang 9, teori pergeseran. Nah, kita mencoba menyelesaikan persamaan dan fungsi kuadrat itu dengan 9 poin tersebut. Oke, kita langsung masuk. Soal yang pertama, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 1. Jika A tidak boleh sama dengan 0, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai akar-akar yang pilihannya ada 5. A nyata bila A lebih besar dari 0, B khayal bila A lebih kecil dari 0, C sama bila B lebih besar dari 0, D bertanda sama bila B tidak boleh sama dengan 0, E berkebalikan bila A sama dengan C. Ini aja adalah ujian masuk tahun 76 SKALU atau SKALU, yaitu Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, kita langsung masuk ke soal. Memang ada jenis berbagai tepi soal, yaitu ada yang memerlukan pemahaman teori yang utuh. Yang kedua itu langsung bisa dieksekusi dengan mengerjakan perhitungan-perhitungan yang diminta. Nah, kita lihat di sini, kalau dari tipe soal yang pertama ini, yaitu dia memerlukan pemahaman teori, yaitu ini masuk dalam poin yang melukis atau menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Yang kedua, dia perlu pemahaman dari rumus jumlah dan hasil kali akar. Ya, kita lihat di sini, jika A tidak boleh sama dengan 0, maka X kuadrat plus BX plus C sama 0. Kita lihat, dia bergantung pernyataan-pernyataan dari A yang diminta, yaitu koefisien dari X kuadrat, yaitu A. Padahal kita lihat kalau itu adalah hanya untuk menentukan terbuka ke atas dan ke bawah. Kita langsung jawab di sini. Kita tulis kembali, andai kata ada persamaan kuadrat yang dimaksud dalam soal pas dengan perumpamaan bentuk umumnya, dia ini kalau andai kata A itu lebih besar dari 0, maka grafiknya itu terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Jadi seperti ini, maka akan terjadi titik balik minimum, titik nilai ekstrim minimum. Begitupun kebalikannya, kalau A lebih besar dari 0, dia akan terbuka ke bawah. Ke bawah. Atau seperti ini, kira-kira akan terjadi titik balik maksimum, nilai ekstrim maksimum. Jadi dari pernyataan ini yang diminta soal itu A gagal, B tidak betul, C sama bila B sama 0, D bertanda sama bila tidak sama dengan 0 pun salah. Nah, pengertian yang kedua, kita mengenal adanya rumus hasil jumlah dan kali. Kita lihat di sini, AX kuadrat plus BX C sama dengan 0 dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat rumus jumlahnya. Kita sudah tahu rumus jumlah dari dua buah akar adalah min B per A. Kita lihat, kita masukkan langsung ke soalnya, pas tetap min B per A. Tidak berubah perumpamaan dari bentuk umum persamaan kuadrat ini yang dimaksud dengan soal. Yang kedua, perkalian akarnya. Kita lihat dari nilai C, sudah kita tahu bahwa perkalian akar itu adalah konstanta C dibagi dengan koefisien X kuadrat, C per A. X1 X2 sama dengan C per A. Kita lihat di sini berkebalikan bila A sama dengan C. Artinya akar-akar dia itu berkebalikan satu sama lain. Arti berkebalikan, kalau mereka dipertemukan dengan hasil kali akan menghasilkan angka 1. Jadi ini artinya berkebalikan. Maka bisa langsung kita proses. Akar-akarnya berkebalikan. Kita langsung kali silang. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Balik lagi, jadi X1 kali X2 sama dengan 1. Sedangkan perkalian dari akar adalah C per A. C per A sama dengan 1 kali silang, jadi C sama dengan A. Atau dengan kata lain, sama juga dibalik, A sama dengan C. Inilah jawaban dari soal nomor 1, bahwa jika A tidak boleh sama dengan 0, maka A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai akar-akar yang berkebalikan bila A sama dengan C. Nah, ini sudah kita jawab seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah E. Atau
Sini kita coret seperti ini. Sekarang, apa sih arti berkebalikan kalau bisa dicontohkan dalam soal-soal tersebut? Kita contohkan jika akar itu berkebalikan. Contoh, carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut. 6x kuadrat plus 15x plus 6 sama dengan 0. Nah, tadi akar berkebalikan artinya kalau mereka punya akar-akar diperkalikan akan menghasilkan angka 1. Ini kita lihat bentuk umumnya dulu. Ax kuadrat plus bx plus c. Langsung kita tentukan nilai A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 15, C-nya sama dengan 6. Kita lihat sini. A sama dengan C. Berarti akar-akar itu berkebalikan. Akar-akarnya berkebalikan. Coba kita lihat, kita cari akar-akarnya. 6x kuadrat plus 15x plus 6 sama dengan 0. Cara mencari akar-akar persamaan kuadrat sesuai dengan episode sebelumnya, di episode kedua atau poin kedua, banyak cara, yaitu diantaranya pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Dalam hal ini kita coba dengan pemfaktoran. Sekali lagi yang selama ini, koefisien x kuadratnya 1. Bagaimana kalau tidak dengan 1? Tetap kita buat kamar. Karena koefisien kuadratnya lebih dari 1, tetap kita tulis 6x dan 6x. Selanjutnya, yang sudah kita bisa lakukan sebelum episode sebelumnya, A dikalikan C. A dikalikan dengan C. Itu berarti 6 kali 6 sama dengan plus 36. 36 ini kita simpan. Nah, sekarang ada dua bilangan untuk mengisi kamar ini yang kosong. Jika dikalikan hasilnya 36, jika dijumlahkan hasilnya 19 atau hasilnya B. Langsung saja adalah 12 dan 3. Kita cari titik-titik nolnya untuk mencari akar-akarnya. 12 sama dengan 0, 6x plus 3 sama dengan 0. Langsung ini misalnya x1-nya min 12, berarti x1-nya min 12 per 6 atau min 2. Yang kedua, 6x plus 3 sama 0. Yang kedua berarti x2-nya min 3 per 6 atau min setengah. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 6x kuadrat plus 15x plus 6 sama dengan 10 adalah min 2 dan min setengah. Nah, karena A sama dengan C sesuai dengan soal tadi, dia saling berkebalikan. Artinya mereka kalau diperkalikan akan menghasilkan angka 1. Jadi kalau dilihat HP penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya, akar-akarnya adalah min 2 dan setengah. Benar nggak mereka berkebalikan? Coba aja kita tes. Tuh, kita kalikan x1 kali x2. X1-nya misalkan ini, x2-nya setengah. Jadi min 2 dikali x2-nya min setengah. Ini bisa salaman. Min kali min plus berarti sama dengan 1. Jadi terbukti. Jadi kalau andai kata ada suatu persamaan kuadrat, nilainya A sama dengan nilai C, itu akar-akarnya pasti berkebalikan. Artinya mereka kalau diperkalikan akan menghasilkan angka 1. Kita lanjut soal yang nomor 2. Persamaan x kuadrat min 7x dibagi x kuadrat min 9 plus 1 sama dengan x kuadrat min 21 dibagi x kuadrat min 9 mempunyai akar-akar A 4 dan 3, B 4, C 3 dan yang lain, D 4 dan yang lain, E bukan 3 ataupun 4. Ini lagi-lagi seleksi masuk perguruan tinggi tahun 76. Kalau dari tipe soal ini, dia langsung kita diperintahkan untuk mencari akar-akar. Dia masuk dalam poin yang pembahasan menyelesaikan persamaan kuadrat atau poin yang kedua. Nah, kita ingat bahwa menyelesaikan persamaan kuadrat banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Langsung kita jawab persamaan kuadrat ini. Kita tulis kembali dulu. X per 9 sama dengan kuadrat min 21 per ini plus 1 kuadrat min 9. Ini masih agak kurang bagus, kurang manis. Bentuk wajahnya kita jadikan semaksimal mungkin untuk menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Ruas kiri kita samakan dulu penyebutnya. Jadi ini tetap x kuadrat min 7x. Ini 1 berarti tidak berubah. 9 sama dengan x kuadrat min 21 per x kuadrat min 9. Pembilang dari ruas kiri yang bisa dikerjasama, kita ajak suruh kerjasama, berarti x kuadrat plus x kuadrat 2x kuadrat min 7x min 9 tetap x kuadrat min 9 sama dengan x kuadrat min 21 per x kuadrat min 9. Kita lihat di sini ruas kiri penyebutnya x kuadrat min 9, ruas kanan x kuadratnya min 9. Itu bisa kita ajak kerjasama, artinya mereka bisa kita ajak mundur atau kita bisa hilangkan. Jadi maksudnya seperti ini, x kuadrat min 9 2x kuadrat min 7x min 9 sama dengan x kuadrat 9 x kuadrat min 21. Ini bisa kita cuekin, jadi tinggal 2x kuadrat min 7x min 9
sama dengan E kuadrat min 21. Kita kumpulkan salah satu ruas menjadi 0. Misalnya, biasa kita menolkan ruas kanan. Jadi yang ruas kanan kita ajak kompromi untuk pindah ke ruas kiri. Jadi 2E kuadrat min 7X min 9 berubah tanda semua jadi min E kuadrat. Ini jadi plus 21 sama dengan 0. Ini yang bisa diproses aljabar, kita proses. Jadi 2E kuadrat dengan min E kuadrat menjadi E kuadrat min 7X. Tetap dia min 7X. Min 9 plus 21 dikurang 9 tinggal 12 sama dengan 0. Nah, kita lihat X kuadrat min 7X min 12 sepertinya sudah dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Coba kita lihat bentuk umumnya sesuai dengan poin yang pertama, A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi ketentuannya A tidak boleh sama dengan 0, A bisa anggota Bernoulli, dan C suatu konstanta. Kita bisa menentukan nilai koefisien A-nya, koefisien B, dan konstanta C. Langsung kita tentukan, misalnya dalam hal ini A berarti 1, B min 7, dan C min 12. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung bisa kita tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Kita lihat di sini, agak koreksi sedikit. Ini bukannya, sekali lagi, ini untuk koreksian kita bersama dan supaya insya Allah kita akan ingat terus, yaitu kita lihat di sini plus 21 minus 9. Utangnya 9, bayar 21. Justru bukannya ngutang lagi, malah baliknya berapa? Ya, plus 12. Kita koreksi. Ini agak telitian ini. Nah, berarti C-nya bukan min 12, jadi plus 12. Langsung kita bisa selesaikan persamaan kuadrat seperti ini langsung dengan cara pemfaktoran. Kita lihat, E kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0, di mana bentuk umumnya E kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan min 7, dan C sama dengan 12. A tidak boleh sama dengan 0. Langsung kita dengan cara pemfaktoran. Di E kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Kita buat kamar. Karena koefisien 1 kita XX. A dikali C. Berarti di sini ada dua bilangan yang jumlahkan. Dikalikan hasilnya plus 12, jumlahnya min 7. Langsung aja min 4 dan min 3. Kita cari titik-titik nolnya. Langsung X4 sama 0, X min 3 sama 0. Kita memakan ini X1, 4, X2-nya 3. Inilah HP penyelesaian dari X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0, yaitu 3, 4. Tapi lihat, hati-hati dari persamaan awal. Kita coba lagi, persamaan awalnya E kuadrat min 7X dibagi E kuadrat min 9 plus 1 sama dengan E kuadrat min 21 bagi E kuadrat min 9. Kalau kita masukkan nilai 3, itu tidak memungkinkan untuk pernyataan soal matematika bahasa atau kalimat matematika. Berarti kalau kita cek akar yang bernama 3, maka dia akan menghasilkan plus 1, ini bukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Berarti penyelesaian persamaan kuadratnya yang memenuhi yaitu 4. Jadi soal yang seperti tadi yang memenuhi adalah 4 atau jawabannya B. Kita langsung masuk soal nomor 3. Kita lihat dua persamaan X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0 dan X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0 mempunyai akar persekutuan A X sama dengan 2, B X sama dengan 3, C X sama dengan min 1, D X sama dengan min 6, E X sama dengan 1. Lagi-lagi masih sekalu tahun 76. Ini langsung kita ingat hubungan dua buah persamaan kuadrat episode yang sebelumnya. Langsung kita bisa jawab. Lihat dulu persamaan kuadrat pertama, E kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Ini identik dengan bentuk umumnya. Kita langsung bisa tentukan nilai A-nya 1, koefisien B-nya 2, C-nya 3. Persamaan yang kedua, E kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Itu identik dengan perumpamaan hubungan dua buah persamaan kuadrat, P kuadrat plus X plus R sama dengan 0. Di sini juga kita bisa menentukan koefisien P, Q, dan R-nya. P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan min 2. Nah, sesuai dengan rumus, jika dua buah akar mempunyai akar yang sama, mempunyai akar persekutuan, maka akar yang sama itu adalah, langsung masuk rumus, X sama dengan AR min CP bagi BP min AQ. A-nya 1, R-nya min 2, kita kalikan, C-nya min 3, kalikan P-nya 1. B-nya 2, dikalikan dengan P-nya 1, min A-nya 1, Q-nya 1. Kita lihat, 1 kali min 2, min 2, min 3 kali 1 kali min jadi plus 3, bagi 2 kali 1, 2, min 1 kali 1, 1. Ngutang 2, bayar 3, berarti kembali 1. Bayar 2 kurang ngutang 1, kembali 1, jadi 1.
Jadi akar persekutuannya itu adalah 1. Artinya akar persekutuan ini punya milik bersama, yaitu punya X kuadrat plus 2X min 3 sama 1 dipunyai juga oleh X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Ini bisa kita buktikan, benar nggak bahwa dia punya akar yang sama? Coba kita lihat, buktikan. Kita buktikan bahwa kedua akar persamaan itu punya akar persekutuan. Yang pertama kita lihat X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Kita sudah tahu bentuk umumnya sama dengan 0. Langsung dengan cara pemfaktoran kita lihat. X kuadrat plus 2X. Ini sudah sederhana sekali. Jadi kita buat faktornya. Tetap karena koefisien 1 tetap 1. Kita lihat di sini. Langsung ya. A-nya 1, B-nya plus 2, C min 3. Untuk mengisi ruangan ini, dua bilangan jika dikalikan hasil min 3, hasil jumlahnya plus 2. Yaitu dengan plus 3 dan 1. Artinya plus 3 tambah min 1. Artinya plus 2 dikalikan hasil min 3. Kita cari titik-titik nolnya. Ini X1-nya min 3, X2-nya plus 1. Nah inilah, coba kita buktikan untuk persamaan kuadrat yang kedua. X kuadrat plus X minus 2 sama dengan 0. Ini perumpamaan dalam episode sebelumnya itu P kuadrat plus QX plus R sama dengan 0. Langsung kita buatkan kamar. Koefisien X-nya 1 tetap. Nah, dua bilangan, hasil kalinya min 2, hasil jumlahnya plus 1. Itu hasil kalinya. Dua bilangan itu menghasilkan konstansa R, jika dijumlahkan menghasilkan konstansa Q, yaitu langsung saja plus 2 dan min 1. Cari titik-titik nolnya, X11 sama dengan 0, X1 sama dengan 0, X1 sama dengan min 2, X2-nya sama dengan 1. Dari dua penyelesaian ini terbukti bahwa mereka punya akar persekutuan 1. Artinya X kuadrat plus 2X min 3 sama 0 ada akar yang bernama 1. Begitupun persamaan kuadrat yang kedua, X kuadrat plus X min 2 sama 0 punya akar yang 1. Jadi terbukti. Demikianlah contoh soal-soal dari persamaan dalam fungsi kuadrat sampai di nomor 3. Akan kita lanjut untuk episode-episode selanjutnya masih membahas soal persamaan dan fungsi kuadrat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui video-video saya yang terbaru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.